kita merasa cukup, maka Allah akan mencukupi kita. Dan dari Abi Sa'id itu ini kalau nama ada Abi atau Abu, ini maksudnya adalah bapaknya Sa'id. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik. Seperti orang Jawa itu. Orang Jawa itu biasanya dia sering dipanggil dari anak pertamanya. Bahwa anak pertamanya namanya Ahmad, berarti Bapak Ahmad, Pak Ahmad. Ya. Mungkin niru ini ya. Jadi di sana juga gitu. Jadi sahabat ini aslinya namanya Sa'ad dan beliau mempunyai anak pertama namanya Sa'id. Maka dia dikenal dengan Abi Sa'id. Aslinya Abu Sa'id. Tapi karena ada an di sini, an ini salah satu huruf jar, maka dibaca jar menjadi Abi Sa'id. Wa Nabi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Jadi adabnya kalau kita menyebut sahabat itu ditambahi dengan radhiyallahu an. Kalau satu orang berarti radhiyallahu an. Kalau dua orang berarti radhiyallahu anhuma. Kalau sahabatnya perempuan berarti radhiyallahu anha. Dari mana kita bisa mengucapkan ini, memberi gelar ini? Ini ayatnya ada di dalam salah satu firman Allah yang berbunyi As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uhum. Orang-orang yang pertama masuk Islam yaitu dari kaum muhajirin, kaum ansar, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Bi ihsan ulaika radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka itu semua diridhoi Allah. An-nasan, sesungguhnya manusia, sesungguhnya orang-orang, minal ansori, dari kaum ansor. Kaum ansor itu berarti orang yang tinggal di Madinah waktu Nabi hijrah. Kalau sahabat yang ikut hijrah Nabi namanya kaum muhajirin. Orang yang menunggu di Madinah, penduduk asli Madinah, namanya kaum ansor. Nah ini dari kaum ansor. Ananas nasan minal ansori sa'alu, meminta-minta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ini meminta kepada Rasulullah. Fa'atahum, maka Allah, maka Rasulullah, maka Nabi memberi mereka. Jadi ke rumahnya Nabi minta sesuatu dari Nabi. Ya, dikasih bahan makanan atau dikasih uang. Kalau zaman dulu kan dikasih kurma, dikasih gandum. Ya, datang satu gerombolan dikasih oleh Nabi. Summa sa'aluhu. Tapi setelah itu ternyata ada yang datang lagi. Ada gerombolan lagi dari kaum Ansor yang meminta kepada Nabi lagi. Fa'atahum,
maka Nabi juga masih memberi mereka, dikasihkan, karena masih ada yang bisa dikasihkan. Hatta nafida, sehingga habis, ya, sampai habis, ma'indahu, sampai habis apa yang dipunya oleh Nabi Muhammad, sampai habis. Jadi semua diberikan sampai habis. Jadi Nabi itu gitu ya, termasuk sunnah Nabi, kebiasaan Nabi, beliau itu tiap malam, pokoknya beliau itu menghabiskan harta beliau pada hari itu. Seumpama sudah malam kok masih punya dirham, masih punya dinar, maka itu akan dikasihkan ke sahabat yang lain. Keliling keluar rumah mencari sahabat untuk dikasihkan hartanya ini. Faqala lahum, kemudian Nabi berkata kepada kaum Ansor tadi, hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, ya, ketika menyerahkan tadi, memberikan kepada kaum Ansor itu, beliau berkata, ma yakun indi min khairin, semua yang aku miliki, semua kebaikan yang aku miliki, falan addakhirahu ankum, dan aku tidak menyimpannya dari kamu sekalian. Jadi dihabiskan. Jadi ketika tinggal yang akan diberikan itu, Nabi Muhammad berkata seperti itu, mengatakan bahwa harta beliau sudah habis dikasihkan kepada sahabat-sahabat tadi. Kemudian juga beliau berkata, wa may yasta'fif yu'af fahumma, barang siapa yang menghindari minta-minta, tidak meminta-minta, yu'afihumma, maka Allah akan mencukupkan orang itu. Ini dahulunya Nabi Muhammad, ya. Ini janji Nabi Muhammad. Kalau Nabi sudah berjanji, berkata, pasti benarnya. Barang siapa yang menghindari meminta-minta kepada yang lain, tidak mengharapkan pemberian dari yang lain, maka Allah akan mencukupkan kepada orang tersebut. Ini janjinya Nabi Muhammad. Kemudian wa may yastaghni yughnihillahu, wa may yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup, yughnihillahu, maka Allah akan mencukupkan kepada orang tersebut. Kalau dia merasa cukup, maka Allah juga akan mencukupi semua kebutuhan orang tersebut. Mungkin ini juga agak sulit kita praktekkan, ya. Memang manusia itu kan banyak dikuasai oleh sifat serakah, selalu kurang. Bahkan dalam hadis Nabi pernah berkata, seumpama manusia itu dikasih sebukit emas, maka manusia itu juga masih kekurangan, pengen satu bukit lagi, punya dua, pengen tambah lagi, seterusnya dan seterusnya. Itulah manusia. Tapi kalau barang siapa yang merasa dia cukup, maka Allah akan mencukupi orang tersebut. Ya, selalu ada rezekinya, karena dia
merasa cukup. Berarti dia menghindari minta-minta tadi. Dia tidak berharap pada orang lain. Tapi ini bukan berarti berdiam diri ya. Bukan berarti di rumah saja atau cuma ngaji saja, tidak, tapi juga bekerja. Tapi dalam bekerja ini, orang ini itu juga bertawakal kepada Allah. Pokoknya dia berusaha semaksimal mungkin, kemudian dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatasabbar, dan barang siapa yang berusaha sabar, yusabbirhumullah, maka Allah juga akan membuat sabar orang tersebut. Jadi ada 3 ya. Barang siapa yang menjauhi minta-minta, maka dia akan dicukupkan oleh Allah. Kemudian barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupi orang tersebut. Dan barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan memberikan sabar kepada orang tersebut. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini kita dari usaha kita dulu. Jadi semua itu berasal dari usaha kita. Tidak otomatis kita berdiam terus kita dapat semuanya, tidak. Tapi dimulai dari kita dulu. Jadi Allah tidak langsung memberikan, tapi semua dimulai dari kita dulu. Kita merasa tidak minta-minta, maka Allah akan mencukupkan kita. Kita merasa cukup, maka Allah akan mencukupi kita. Kita berusaha sabar, maka Allah akan membuat kesabaran bagi kita. Jadi dimulai dari kita. Berarti harus ada usaha dulu, baru tawakal atau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma u'tiya ahadun, dan seseorang itu tidak diberi pemberian yang lebih baik, khairon wa awsa'a, dan lebih luas, minas sabri. Jadi pemberian yang paling baik ya, karunia yang paling baik adalah sabar. Jadi mulai yang 3 tadi ya, dan paling baik pemberian itu adalah sabar. Jadi itu ya berasal dari adanya orang Ansor yang meminta kepada Nabi Muhammad, dan beliau tidak eman terhadap harta beliau. Beliau memberikan semua hartanya kepada sahabat tadi. Jadi Nabi seperti itu. Jadi Nabi itu tidak, bahkan sampai meninggal, tidak meninggalkan warisan. Coba, mungkin pernah ada yang meninggal. Kira-kira apa yang ditinggalkan Nabi Muhammad? Tidak ada warisan. Tapi yang beliau tinggalkan adalah 2 hal. Taraktu fikum amrayn. Nabi itu meninggalkan 2 hal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Barang siapa mau berpegang teguh kepada keduanya, maka hidupnya akan selamat. Itu yang ditinggalkan Nabi Muhammad. Tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan harta, tidak. Jadi ketika beliau meninggal, tidak ada yang diwariskan, tapi yang ditinggalkan adalah Al-Quran dan Al-Hadis tadi.